Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ade Firmansyah, anggota dari kelompok 10 NBI 14620000245 dengan anggota Sabrina dan Muhammad Farhan. Di sini saya akan mencoba untuk mensimulasikan metode neural network dengan sumber atau data dari jurnal pengendalian posisi mobile robot menggunakan metode neural network dengan umpan balik kamera pemosisian global. Di sini penggunaan robot otomatis sudah sangat luas dan sudah memasuki lini kehidupan manapun. Jadi sangat berguna untuk kehidupan, membantu keseharian, kegiatan sehari-hari. Di sini ada data yang akan kita pakai untuk mencoba mensimulasikannya dengan aplikasi MATLAB. Di sini ada banyak sih dari pembuatan software, perancangan sistem. Nah, lalu data yang akan kita pakai itu adalah yang ini, error sudut, PWM kanan, dan PWM kiri, di mana error sudut ini adalah kesalahan-kesalahan yang bisa dideteksi oleh neural network, dan PWM kanan atau PWM kiri adalah hasil atau untuk mendapatkan nilai output target. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB yang versi online. Jadi karena terlalu berat yang versi offline-nya, jadi saya menggunakan yang online. Sebelumnya di sini saya sudah menginputkan datanya dari tabel yang ada di sini, error sudut, dan saya menggunakan satu target atau satu output yaitu PWM kanan saja. Jadi di sini sudah ada error sudut dengan PWM kanan. Lalu di sini kita langsung bisa memanggil NN tool-nya. Enter. Nah, di sini akan langsung muncul NN tool-nya karena kita menggunakan secara langsung. Di sini masih kosong ya, input data, target, network, outputnya masih kosong. Lalu di sini kita bisa klik import. Nah, di sini sudah ada data, lalu kita akan atur di mana error sudut yang sudah kita inputkan terlebih dahulu tadi yang ada di sini. Data dari error sudut itu kita jadikan sebagai input data, lalu kita import. Nah, di sini akan ada keterangan bahwa import berhasil. Kalau kita ketik OK, lalu PWM kanan ini akan kita jadikan sebagai target data. Klik import, OK. Nah, kalau sudah kita close. Nah, di sini sudah tertera ya. Di sini input datanya adalah error sudut, lalu target datanya adalah PWM kanan. Nah, di sini kan networknya masih kosong nih. Inti dari prosesnya ini ada di sini, di networknya. Jadi kita klik new di sini. Nah, di sini create network or data. Kita kasih nama NN PWM kanan. Nah, di sini saya akan mencontohkan tipe network yang feed forward backthrow. Ada banyak sih jenisnya di sini, tapi mungkin saya akan menggunakan ini saja untuk mensimulasikan. Nah, jadi di sini kita select input yaitu error data, lalu targetnya PWM kanan. Nah, mungkin seperti ini. Kalau udah terisi seperti ini dari training function, adaption, terus performa,
terus number of layer, dan sebagainya sudah lengkap seperti ini. Lalu kita klik create. Ya, sudah. Lalu kita OK. Kita close. Nah, di sini kan sudah muncul nih. Tapi outputnya ini belum ada. Kenapa? Karena ini belum kita proses. Lalu klik 2 kali di sini, double klik. Akan muncul seperti ini. View dari prosesnya. Lalu kita masuk ke train. Nah, di train info ini kita masukkan untuk inputnya itu error sudut yang tadi. Lalu targetnya adalah PWM kanan. Lalu kita akan suruh sistemnya untuk belajar train network. Nah, di sini muncul dari epoch atau banyaknya iterasi, terus waktu yang digunakan, ada performance, ada gradient, lalu ada validation untuk memvalidasi check and recheck, berapa kali validasi dari proses iterasinya itu. Di sini masih berjalan prosesnya. Kita tunggu saja sampai validasinya itu selesai ya. Oke, di sini kita akan melihat performance. Bentuk performance. Lalu kita akan buka lagi bagian training state. Training state-nya. Lalu regression. Nah, seperti inilah hasilnya. Sini base validasi performance-nya seperti ini. Sini drag residunya ada di titik terbaik. Lalu di sini adalah training, validation, test, target. Lalu ini adalah neural network training. Seperti inilah tampilannya. Mungkin data, karena saya menggunakan data yang kanan saja, mungkin data yang kiri ini juga bisa dipraktekkan, tapi mungkin nanti hasilnya akan berbeda dengan data yang sebelah kanan. Nanti prosesnya sama seperti dengan cara kita memasukkan data yang kanan, PWM kanan ini, tapi mungkin nanti akan berbeda di hasil akhirnya. Mungkin hanya sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahapan metode fusi Sugeno, sistem pengendali kelembapan tanah dan suhu tanaman. Untuk pertama, pada command window di sini kita ketikkan langsung fusi, lalu enter. Kan di sini kasih Mamdani. Kita ubah menjadi fusi Sugeno dengan cara klik file, lalu new fish. Lalu di sini ada fusi Sugeno. Tahapan awal fusi Sugeno, tahap pertama yaitu fusifikasi. Fusifikasi merupakan tahap awal yang dilakukan dalam metode logika fusi.
Dalam perancangan sistem ini menggunakan dua input, yaitu kelembapan tanah dan suhu udara. Untuk outputnya, di sini juga menggunakan dua output, yaitu pompa air dan fan, atau kipas angin. Untuk menambahkan input, klik edit, lalu add variable input. Itu juga untuk outputnya, edit, add variable, lalu put. Untuk input pertama, yaitu kelembapan tanah. Untuk input kedua, suhu. Untuk outputnya output pertama kita namai pompa air. Lalu untuk output kedua kita namai kipas angin. Setelah itu pada tabel ini, pada tabel tingkat kelembapan tanah, di sini kita klik 2 kali, lalu muncul seperti ini. Karena bentuknya segitiga, maka ada 3 titik, kaki kiri, puncak, dan kaki kanan. Untuk kelembatan tanah, ranknya kita isi mau sampai 100. Pertama di sini kering. Dengan parameter, di sini parameternya min35, 0 sama 35. Untuk tipenya di sini menggunakan drift karena ini segitiga. Untuk yang dua, lembab. Untuk parameternya di sini 25, 50, serta 80. Untuk yang berikutnya ada basah. Untuk parameternya di sini 70, 100, serta 130. Lalu untuk input yang kedua, suhu. Di sini yang pertama untuk ranknya kita isi. Di sini ranknya 0 sampai 40. Suhunya di sini dingin. Parameternya 15 detik.
Di sini 15, 0, 15. Untuk kedua, normal. Untuk parameternya 12, 20 sama 31. Untuk yang ketiga ada panas. Untuk parameternya 30, 40, serta 50. Lalu di sini inputnya kan sudah. Lalu pergi ke output. Pertama ada pompa air. Di sini terdapat 3 parameter. Mati, cepat, lalu lama. Untuk tipenya di sini tipe konstan ya. Untuk parameter pertama mati. Lalu di sini parameternya 0. Karena nyala pompa air waktu cepat mati adalah 0. Lalu untuk parameter kedua cepat. Parameternya 5. Karena nyala pompa air waktu cepat 5 menit. Untuk ketiga parameter lama. Untuk lama di sini parameternya 10. Lalu beralih ke output kedua, kipas angin. Di sini kan parameternya 2, jadi sini tinggal delete aja atau hapus. Untuk parameter pertama, parameternya 0. Lalu untuk parameter kedua hidup, ini hidup ganti lama. Untuk parameternya 10. Sudah. Lalu klik edit. Rules. Nah, di sini untuk tahapan kedua ada aturan fuzzy atau fuzzy rule. Aturan fuzzy ini dibuat berdasarkan keadaan yang diinginkan. Karena menggunakan koneksi if and, maka di sini klik and. Untuk pertama kering, dingin, lama, lalu mati, lalu etrul. Untuk yang kedua kering, normal, lama, lalu mati, etrul,
Untuk yang ketiga, kering, panas, lama, lalu roll. Untuk yang keempat, lembab, dingin, mati, lalu untuk kipas anginnya mati juga. Lalu add rule. Untuk kelima, lembab, normal, pompa air cepat, untuk kipas angin mati. Untuk 6, lembab, panas, cepat, lalu lama. Untuk ke-7, basah, dingin, mati, lalu mati. Lalu ke-8 ini basah. Untuk yang terakhir ke-9, basah, panas. Jadi ada 9 aturan. Untuk melihatnya, di sini klik file lalu export to workspace. Membuat sistem dari sistem kendali. Di sini kita namai fungsi kendali. Oke. Untuk membuka rules-nya, kita buka rules yang kita buat dengan cara view, lalu klik rules. Nah, ini rules-nya untuk fungsi kendali tadi. Semisal hasil pengujiannya, di sini ada 55. Di sini ada kelembapan tanah 55 dan suhunya 31. Untuk pompa air di sini sama 5 menit. Serta untuk kipas anginnya juga di sini juga 10 menit sama. Oke, setelah terbuka seperti ini kita klik edit. Kemudian kita pilih add variable dan menjadi 2 inputan. Kemudian kita klik ubah nambah menjadi
banyak pakaian. Oke, kita enter, kemudian masuk input 2, namanya kotoran. Kita double klik, bar grafik banyak pakaian, dan akan muncul seperti ini. Kemudian karena kita perlunya cuma 2, jadi kita delete dulu grafik yang sebelumnya ini. Oke, kita klik kemudian delete. Kemudian kita ubah range jadi 0,100. Maka yang ada di kotak itu akan berubah. Kemudian add MFS ya, kemudian pilih 2 karena kita butuhnya 2 grafik. Kita tekan OK. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita tulis namanya menjadi sedikit ya, karena banyak pakaian sedikit dan juga banyak. Nama menjadi sedikit. Oke, kita ubah prompt-nya menjadi minus 6000, kemudian 40 dan juga 80. Akan jadi seperti ini jika di enter. Oke. Selanjutnya kita klik yang kedua, kita ubah namanya menjadi banyak. Oke, kita ubah lagi parameternya menjadi 6000, kemudian 80 jadi nilai tengah, dan juga 40 menjadi bawah. Oke, kita enter, jadi seperti ini. Ini untuk grafik pertama. Kita pilih grafik kedua. Oke, karena memang 3, jadi kita nggak apa-apa, tambahkan ring jadi 100. Kita tambahkan ringnya menjadi 100. Oke, jadi berubah lagi. Kemudian kita klik grafiknya ya. Oke, kita ubah namanya jadi rendah. Oke, kita ubah lagi parameternya dari minus 6000, kemudian 40 dan juga 50. Akan menjadi seperti ini. Oke, kemudian yang kedua kita klik garis kedua, kita ubah namanya menjadi sedang. Oke, prompt-nya kita ganti jadi 40, 50 dan juga 60. Oke, yang ketiga kita ubah namanya menjadi tinggi. Oke, kita ubah parameternya menjadi 6000, 60 dan juga 50. Oke, jadi seperti ini. Sudah 2 inputannya kita masukkan. Jadi itu untuk inputannya 6000 ini agar menjadi lurus dia. Soalnya kalau nggak 6000 dia nggak akan lurus seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke output. Oke, ini lupa ya, kita lupa ganti namanya. Itu masih output 1. Oke, kita ubah namanya menjadi seperti yang ada di PPT. Nah, ini kita ubah namanya menjadi kecepatan putaran. Oke, kita enter, kemudian masuk lagi ke kecepatan putaran. Oke, kita masuk ke output, kemudian ganti ringnya, kemudian kita hapus dulu karena kita butuh 2 ya. Oke, kita hapus, kemudian
kita add MFS out. Nah ini 2. Oke. Nah, sebentar. Oke, ini dia. Terus kita masukkan nah 6.000, kemudian 25 sebagai nilai tengah, dan juga 75 ya. Jadi seperti itu saat di enter. Oke, kita buat namanya lambat. Oke, yang kedua kita buat cepat. Kemudian promptnya kita buat 6.000, 75 dan juga 25. Oke, kita enter. Jadi seperti itu. Kemudian kita pilih view, kemudian serve untuk melihat bagaimana bentuk jika dia full. Oh ya, sebelum itu kita masuk dulu ke rulesnya. Kemudian kita buka PPT. Nah, seperti itu. Oke, rule 1, jika pakaian sedikit dan kotoran rendah, maka putarannya lambat. Oke, kita masukkan untuk rule sebagai ini. Oke, kita add rule untuk memasukkan rule-nya. Itu rule 1 sudah masuk ya. Kemudian rule 2, sedikit, kotoran sedang. Bentar. Kita buat agar kita mudah untuk memasukkan rule-nya. Nah, baik pakaiannya sedikit, kemudian kotorannya sedang, dan itu masih lambat, kita masukkan. Oke, rule kedua sudah. Rule ketiga, sedikit, kemudian tinggi, dan menjadi cepat putarannya. Oke, kita masukkan. Kemudian rule keempat, kita buat banyak pakaiannya dan kotoran rendah, maka akan menjadi lambat putarannya. Oke, kita add rule. Kemudian banyak, kemudian sedang, dan putarannya akan menjadi cepat. Oke, rule terakhir banyak, kemudian kotorannya tinggi, putarannya akan cepat. Oke. Kemudian kita buka view surface, maka akan tampil seperti ini. Sebentar lagi loading. Maka dia akan terlihat seperti ini. Seperti ini bentukannya. Saya sudah masukkan rule, inputan juga output. Jika sudah terbiasa dengan ini, mungkin gampang untuk melihatnya. Seperti inilah kira-kira. Kemudian kita masuk ke rulesnya. Ini menjadi lebih mudah. Soalnya kita mengetikkan di inputan bagian bawah. Itu ya, pakaian 50 dengan kekotorannya 73. Oke, berapakah kecepatannya kita lihat di sini. Kita ubah inputannya yang ada di bawah kiri ya. Kita ubah menjadi 50 tetap dan 73. Ini di sebelah kanannya. Maka saat kita enter akan menjadi seperti ini. Seperti inilah dia akhirnya. Gambar outputan berubah ya. Dan juga bentuk kotorannya juga berubah karena diganti dari 50 menjadi 73. Dan hasilnya menjadi 71,1.